Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar Studi Islam yang berjudul Islam dalam Bingkai Sejarah. Langsung saja pada slide yang pertama, yaitu biodata saya. Untuk biodata bisa dilihat langsung saja pada slide yang kedua. Namun sebelum pada slide yang kedua, kita harus tahu kenapa Islam dalam bingkai sejarah, karena di sini akan membahas Islam dalam perjalanan sejarahnya, bagaimana Islam secara sejarahnya gitu. Lanjut pada slide yang kedua. Di sini ada 4 periode. Yang pertama yaitu praklasik, yang kedua klasik, dan yang ketiga pertengahan, dan yang keempat yaitu modern. Lanjut membahas di antara keempat tersebut. Untuk yang praklasik di sini terjadi pada tahun 610 sampai 650 Masehi, di mana di sini ada pembentukan agama, pembentukan negara, dan pra-ekspansi. Dan yang klasik pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Di sini ada masa kejayaannya peradaban Islam. Masa kejayaan peradaban Islam di sini ditandai dengan ekspansi, integrasi atau penyatuan, dan kemajuan. Lanjut pada periode yang pertengahan di sini terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Di sini ditandai dengan pemunduran, kejayaan 3 kerajaan besar, dan akhirnya mengalami kemerosotan hingga abad ke-18. Lanjut pada masa periode modern. Untuk yang masa modern di sini berlaku dari tahun 1800 Masehi sampai masa sekarang, di mana di sini ada masa kebangkitan kembali Islam dengan munculnya para pemikir-pemikir dan ulama yang berusaha membangkitkan umat dari keterpurukannya, yang awalnya umatnya mempunyai kemunduran, akhirnya dibangkitkan kembali. Lanjut pada slide faktor perkembangan. Di sini asal mulanya dakwah Nabi Muhammad yaitu membentuk agama Islam pertama di Madinah dan ekspansi kekuasaan. Dan lanjut pada periode yang modern ini ditandai dengan upaya pembaharuan dari zamannya Nabi Muhammad. Setelah itu ada beberapa faktor kejayaan dan kemunduran yang terjadi. Kejayaannya ditandai dengan perkembangnya ilmu pengetahuan serta munculnya beberapa ulama filosofis muslim. Dan yang kemunduran, untuk yang permunduran ini akibat perpecahan konflik, di mana di sini terjadi perbedaan internal, serangan eksternal, dan perang salib yang mengakibatkan melemahnya persatuan umat. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan yang dapat diambil dari Islam dalam bingkai sejarah. Sejarah Islam mengalami dinamika naik turun, entah itu kejayaannya atau kemundurannya. Dimulai dari fase pembentukan, berkembang masa kejayaan, dan kemudian mengalami kemunduran yang panjang, dan akhirnya masuki fase kejayaannya. Pada era modern ini atau era yang sekarang ini menunjukkan bahwa peradaban Islam selalu beradaptasi dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan pemikiran-pemikiran ulama kepada zamannya. Cukup sekian presentasi tentang Islam dalam bingkai sejarah. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.